Hari itu ada kejadian anak kecil hanyut karena di mall ini dekat dengan kali. Hilang selama 1 minggu. Orang-orang di luar tuh ngobrol, wah orang mayat anak kecil ketemu palanya hilang. Gue telepon, ngejawab, Mbak, atas nama ini, iya. Pesanannya ini. Iya mas, diantarnya kemana? Ke blok ini, nanti janjiannya di depan TK. Kamu punya kakak nggak? Gue bilang gitu. Punya om, tapi udah meninggal 1 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Ayi. Waduh. Ya siap. Abang gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Yeah. Alhamdulillah. Sehat. Salam untuk teman-teman Yeah. dan juga keluarga di rumah nih Bang Yeah, Ayi siap. nih. Nah, tapi sebelum Bang Ayi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak loh Bang Yeah. Ayi. Udah jauh-jauh dari Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, ya kan nih banyak juga nih yang nonton orang Tanah Abang nih. Iya. Nabang. Nabang, ya kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Ayi, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu. Betul. Bang. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Ayi ini dulu pernah kerja di salah satu restoran fast food, ya kan? Betul. Terus kemudian nganterin orderan itu Yeah. dan yang order tuh orang yang udah Udah meninggal. Oke, Yeah. Ini menarik juga nih. Kan kalau logikanya nggak mungkin orang meninggal. Bisa bersentuhan langsung sama kita. Iya, dan nggak mungkin mesen. Betul. Itu aja dulu kan nggak Yeah, mungkin mesen yeah. kan, tapi ini udah mesen duluan. Iya. Wah ini penasaran sih tentang kisahnya Bang Ayi nih. Jadi teman-teman semua simak dari awal sampai akhir. Nanti Bang Ayi ini akan jelasin ke teman-teman semua semuanya gitu ya Bang ya. Oke. Habis Bang Ayi, nih gue udah penasaran banget sih tentang kisahnya Bang Ayi ini. Mungkin tahan dulu kali ya. Iya, iya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang Ayi. Silakan kopinya. Oke, waduh kopinya. Kopi mantep ini. Aduh, kopinya ajib. Gokil. Ajib. Oke, Bang Ayi udah siap nih buat cerita? Insya Allah siap. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi gini, kejadian ini tuh sebenarnya kejadiannya di antara tahun 2010 karena gue kerja di resto cepat saji ini kurang lebih 3 tahun nih. 3 tahun? 3 tahun itu 2010 akhir masuknya ke periode awal 2011. Nah, resto ini di salah satu resto cepat saji di sekitaran Jakarta. Oke. Nah, awal mulanya gue itu kerja serabutan lah karena merit dan pengen kerja yang lebih baik karena kan udah punya anak juga. Udah deh dicoba lah
tiba-tiba temen gue ngomong, lu mau kerja nggak di sini di resto ini? Oke deh, coba deh. Namanya kita nggak ada pengalaman kerja di resto, masih ragu kan, cuman istilahnya gue coba deh, siapa tahu rezeki anak gue nih gitu ya kan. Ya udah oke deh, apply lah waktu itu kan belum ada email dan segala macem, kita nge-apply. Lamaran itu berbentuknya masih hard copy lah, itu akhirnya cobalah. Akhirnya konsul sama bini, ya udahlah daripada lo kerja serabutan kayak gitu, walaupun istilahnya tukang parkir itu menjanjikan ya hasilnya, cuman istilahnya kadang kan orang ada yang malu lah apa gimana segala macam. Ya udah gue coba lah. Singkat cerita, seminggu setelah gue apply itu dipanggil lah gue interview, bersedia ya, pokoknya ngomongan-ngomongan interview yang biasa lah antara HRD dan si calon pekerja ini. Siap ditempatin di mana aja? Iya siap. Akhirnya biasanya resto-resto itu di lokasi terdekat dari domisili kita. Akhirnya udah selesai, seminggu kemudian dipanggil gue, masuklah kerja. Pakai baju seragam hitam putih di salah satu resto itu. Akhirnya jadi kru karena kalau kru itu kalau di resto kita kan harusnya biasanya kalau pemikiran orang kalau resto itu lo di sini harus ada pengalamannya. Ini enggak. Kalau dulu itu kita nyari pengalaman sendiri. Jadi ditaruh di kitchen, baru lo tuh belajar sendiri. Gitu, belajar sendiri. Akhirnya gue ditaruh di kitchen tuh, nyuci piring, nyiapin makanan, terus misalkan si ayamnya ini belum ditepungin apa segala macam, gue tuh yang nyiapin semuanya. Akhirnya udah. Nah di resto cepat saji ini tuh 24 jam kebenaran. Dan gue tuh paling anti kerja yang masuk pagi sampai sore. Kenapa? Karena kadang gini, gue tuh dari dulu kerja nggak mau yang namanya kerja di belakang meja yang 9 sampai 5 gitu. Gue males karena nggak ketemu orang gitu. Kalau misalkan gini, nggak merendahkan profesi macam-macam ya, tapi istilahnya kalau kita kerja jam 9 sampai jam 5 ketemunya cuma bos dan sekitar circle kita itu aja. Tapi kalau kita kerja di lapangan, kita ketemu semua orang dan bisa jadi berbagi pengalaman sama kita. Gue tuh sifatnya seperti itu. Nah akhirnya udah selesai, gue kerja nih, masuk. Gue ngambil shift malam karena ada 3 shift. Shift malam itu dimulainya jam 10 sampai jam 5 pagi. Mulailah kerja. Aman nih di resto pertama ini. Dipindahlah gue ke cabang. Salah satu cabang dari resto ini. Masih dekat daerah situ? Dekat daerah situ, nggak terlalu jauh lah. Paling cuman perbatasan antara Jakarta ini ke Jakarta ini gitu. Cuma akhirnya dipindah gue karena gue bete juga kan, jenuh. Udahlah, cobalah cari pengalaman. Nah malam itu kerja kita cuman ada 3 divisi. Security, kitchen, kasir. Kasir ini bisa kemana-mana karena di situ ada delivery service-nya juga. Udah, di rolling lah gue ke sana. Udah nih malam, kerja malam segala macam, dan gak munafik juga sih kalau kerja malam itu lumayan tipsnya buat kita. Akhirnya mulai kerja, ketemulah di malam Jumat. Kerja malam Jumat. Jadi si resto ini ada di salah satu mall di Jakarta yang jelas-jelas sampingnya rumah sakit besar lah di Jakarta. Nah, di resto itu ada yang namanya gudang. Gudang buat penyimpanan bahan-bahan mentah. Bahan-bahan mentah kayak kondimen buat es krim. Es krim yang masih cair, terus minyak-minyaknya, ayam-ayamnya itu di situ. Namanya dry stock. Jarak dari dry stock dan pusat pemesanan kita kalau jadi customer kan ada pesanan itu. Itu lumayan di bawah mall, di basement. Itu kalau nggak salah di P1, P4. Berarti di bawah banget itu. Malam itu gue incas berdua sama temen gue karena gak terlalu rame. Sebutlah si Adu ya namanya, temen gue ini. Duy, lu kan kasir, gue di belakang aja ya, gitu. Enggak, lu kan jago. Karena gue gini,
teman-teman gue itu taunya gue lumayan berbahasa asing. Bisa berbahasa asing, bahasa Inggris lah. Jadi banyak customer yang bahasa Inggris, gue yang selalu ngadepin. Lu aja di kasir. Ah gue males gak bisa ngerokok kalau di kasir. Kalau di kitchen kan gue kalau disuruh ngambil barang pasti bisa ngerokok. Karena jarak dari gudang ke luar itu yang jelas-jelas berbatasan langsung sama rumah sakit ini ada tempat ngerokoknya. Jadi gue bisa ya curi-curi waktu lah buat ngerokok. Sorry, ini rumah sakitnya pas di depan gudangnya itu berbatasan langsung dengan kamar mayat yang nggak ditutup apa-apa. Kelihatan dong dalamnya. Kelihatan banget. Jadi cuman kaca, hordeng sedikit. Namanya rumah sakit tua, itu hordengnya juga udah lusuh kan. Iya. Gitu. Jadi kita bisa kelihatan lah. Apalagi gue sering ngobrol sama security situ, terus dokter-dokter bedahnya apa segala macam. Jadi gue kalau mau lihat gimana sih proses mayatnya diinin, ya masuk semaunya aja bisa karena kelihatan banget. Benar-benar itu ada akses ambulan turunin mayat langsung ke kamar mayat. Dan ambulannya ambulan jadul. Iya. Ambulan yang L300, S300 zaman dulu tuh. Kayak gitu. Kalau sekarang mah udah enak ambulan ya kan. Gitu istilahnya, maaf kata, mayatnya juga enak tiduran ya kan, mobilnya enak ya kan. Bensinnya enak. Iya gitu. Nah, udah singkat ceritanya udah gue di kitchen deh. Gue asem banget mau ngerokok nih, Dwi. Udah ya, tapi ntar gantian ya. Jam 1:30 atau 1:30 lupa gue karena pokoknya malam lah, udah batas waktu mau pagi. Kondimen habis. Karena di resto ini ada 2 menu. Kalau jam 5 itu menu sarapan. Sampai jam 10 menunya baru menu reguler. Kayak ayam, burger dan segala macem. Nah, mau cetokin buat yang pagi, gue harus ngambil es krim, kondimen-kondimennya dan segala macem lah itu. Gue turun ya udah temen gue nih, yaudah lu turun deh gantian deh. Akhirnya ya udah gue turun. Jadi ada lorong, ini lorong kitchen, ada lift barang yang jadul banget. Pintunya mungkin kalau ada gambaran pernah lihat di film-film tuh yang pintu yang pagar, yang kerak dibuka, terus kita tutup sendiri manual, baru liftnya dipencet. Kita turun tuh ngeliat tuh nggak ada lagi tuh. Kalau lift sekarang kan ketutup semua kelihatan. Kalau itu pagar. Udah selesai, gue turun lah. Sampai itu udah lumayan tuh berasa tuh. Karena selentingan kabar di situ dari orang-orang temen-temen gue yang kerja, ini tempatnya lumayan angker. Ini resto, cuma nggak di atas, di drestoknya. Basement itu. Sering muncul makhluk-makhluk yang hitam, badannya gede apa segala macam. Cuman ya gue kerja buat anak bini gue, gak ada urusan lah yang kayak gitu. Kita udah punya dunia masing-masing lah, gue berpikirannya gitu. Bukannya so gimana ya, tapi ya udahlah gue kerja udah. Hari itu ada kejadian anak kecil hanyut karena di mall ini dekat dengan kali. Oke. Berbatasan langsung dengan kali. Zaman dulu kan kali bisa dibuat berenang. Tahun-tahun segitu anak-anak kecil ya nggak kayak sekarang lah. Berenang lah nih anak. Hanyut. Hilang selama 1 minggu. Ditemuin. Pas hari itu gue incar. Sore ketemu. Sorenya. Gue nggak tahu, gak berpikiran kalau itu gak ada urusan gue lah, mayat ini. Orang-orang di luar tuh ngobrol. Wah, orang mayat anak kecil ketemu palanya hilang. Kepalanya hilang. Udah gue seperti biasa gue ngambil barang. Nah, masuklah gue ke lorong-lorong itu nih, lanjut ya ke lorong-lorong itu. Jadi kalau gudang makanan itu ada yang namanya kayak lorong, tapi lorongnya itu cuman rak-rak aja. Ini makanan, ini ayam, chiller ayam, ini tepung, ini kondimen coklat dan segala macam. Gue checklist, ambil makanan yang buat besok pagi mereka masuk kerja nih teman-teman gue. Bawa HT, ngomong lah gue di HT, Duy, ini bener nih udah semua, udah di checklist, udah aman, oke. Dan gue tuh orangnya bukan teliti ya, tapi kadang suka ragu ya sama yang gue cek lagi, gue ingin lagi, oh ini udah bener ini semua ya udah. Sembarian gue kumpulin barang, sak.
Nyampe lah ambulan nih, karena kan kelihatan. Jadi ini gudang, terus gue keluar sedikit tuh ada kaca, ada pintu. Walaupun dikunci, kita kan kalau incas pasti dipegangin kunci buat ke gudang. Gue bisa buka pintu itu buat keluar, gue ngerokok. Bandel-bandelnya gue lah gitu, ngerokok. Itu ada tangga dikit. Cara dia di bawah ada tangga sedikit. Itu langsung tuh kamar mayatnya kelihatan. Jadi gue nyender tuh, kelihatan tuh gini nih. Ngobrol sama di sini ada security lah, biasanya security. Tuh apaan rame amat? Anak kecil yang itu palanya baru ketemu. Itu dia gitu. Oh serius lu? Emang mayat anak kecil yang tadi diceritain di dalam bener? Ya coba aja lu lihat, kata dia gitu. Lu jangan ribet, gue pengen lihat, penasaran. Karena kita udah CS sama security rumah sakit, kita ngobrol. Cuy ada apaan sih? Rame bener. Ini bang, keluarga yang tadi anak kecil ditemuin, palanya udah ketemu. Itu ketemunya di daerah Jakarta Timur. Palanya kalinya lumayan jauh. Akhirnya udah, gue boleh lihat gak sih? Lu yakin lu? Nggak enek. Gue cuman pengen lihat doang, nggak apa-apa dah, dari kaca, penasaran. Gue bilang, yaudah ya, tapi jangan masuk ya, karena lu kan bukan dokter dan bukan keluarga, nggak enak juga. Ini musibah lu, katanya, lu main lihat-lihat aja. Yaudah aman. Untungnya zaman dulu tuh nggak ada kamera ya, kayak bisa gitu-ituin kan. Nah akhirnya udah, rokok gue matiin, gue lihat. Itu dibuka dari kantong jenazah, dari plastik. Badannya udah nunggu, istilahnya di tempat pemandian pemulasaraan jenazah lah. Badannya udah nunggu. Itu gue ngelihat jelas bukanya dibuka dari plastik dan mau disambungin. Muka itu anak jelas banget kelihatan, walaupun berbadan kaca gue kelihatan banget karena hordengnya tuh udah sedikit-sedikit samar, tapi gue kelihatan gitu, ada lubang-lubang kecil, gue kelihatan. Anjir, gue bilang gitu, karena gue punya anak, aduh ya Allah, amit-amit gitu ya kan, sampai lah gitu. Udah selesai gitu, udah cuy, gue mau ngerapin barang. Bener lu? Ya udah, ngopi dong, kata dia. Ini bercanda security lah. Udah ntar gue ngerapin barang dulu, lu kalau mau minum naik aja ke atas gitu. Udah deh, aman ya, udah kok. Balik masuk ke gudang, kunci, cekrek, dah. Ambillah barang, tak. Gue rapiin nih di atas, kayak ada meja gitu, gue rapiin. Ini barang ini, gue checklist, cas. Gue taruh di troli, bunyi, teng, kayak ada yang diketok, besi beradu. Setelah bunyi itu, oh ini apaan nih? Karena sebelumnya gue kan memang nggak terlalu percaya dengan hal-hal gaib seperti itu, bodoh amat lah gitu ya kan. Merinding. Udah deh, nggak usah ribet. Gue kerja, gue bilang. Gue nggak ngeganggu lu. Kalau lu mau makan aja, orang bukan punya gue, lu ambil lah. Tapi lu jangan ganggu gue, gitu. Nah, udah ya. Tambah kenceng bunyinya. Kayak bunyi kayak ada tung gitu. Kayak kaleng gitu jatuh. Tapi gue lihat nggak ada yang jatuh dan udah biasa aja. Gue kalau pulang naik ke atas itu ke lift, itu ngelewatin lorong-lorong itu tuh. Di lorong terakhir itu sebelah kanan baru lift. Jadi kan lumayan panjang tuh gue ngegeret narik troli. Gue checklist lagi ulang, barangnya hilang. Barang yang gue udah tumpukin, gue yakin barang itu udah gue tumpukin di situ udah rapi karena gue checklist ulang. Tiba-tiba ada di atas meja. Siapa yang ini? Udah dong, gue kerja lu, anak bini gue nungguin di rumah. Udah ya, bercandanya ntar aja deh. Udah, gue tarik, gue rapin lagi, mau naik lah nih gue ke atas. Tiba-tiba itu pas gue mau naik, jadi kan gue narik barang tuh seperti ini nih. Berarti mata gue ke depan dong, kelihatan. Set, gue tarik, itu ada anak kecil lari. Set, nyebrang. Bentuknya anak kecil, tapi kayak orang asap rokok, gimana sih? Pernah kayak asap lah gitu. Nggak terlalu berbentuk banget, cuman transparan.
Wah, nongol nih dalam hati gue. Kan gue udah bilang jangan kayak gini lah, gue bilang. Udah gue cuek aja. Gue sampai diem skip. Astagfirullahaladzim, gue baca-baca lah sebisa gue. Balik lagi. Berbalik ke tempat semula itu. Tapi sambil nengok. Gini. Muka anak kecil yang tadi gue lihat, yang palanya lagi sambung. Anjirin anak kecil yang tadi. Waduh, udah ya. Gue doain lo biar tenang. Gak usah nongol lagi. Gue deg-degan ini. Mau kencing mau enggak bang. Akhirnya udah ya gue naik ya. Pas baru mau belok, lampu mati. Mati lampu. Di gudang itu lampu mati. Gue teriak dong di HT. Duy monitor. Ay, lu berisik banget sih, Ai. Ada apaan sih? Lampu di bawah mati. Lu jangan gila ini gue. Aduh, ntar gue cerita deh di atas deh gue ketemu apa. Gue bilang. Karena kalau resto itu dari gudang dan apalagi di mall ya, itu kan pasti nyambung listriknya atas sama bawah. Lu serius mati? Ya Allah, sumpah mati ini. Listriknya mati. Gue gimana naik lift? Gue angkat nih barang. Gue bilang gitu. Udah sabar katanya, tungguin. Jangan lama. Gitu, jangan lama monyet, gue bilang gitu kan. Gue kesel banget kan. Yaudah sih slow katanya. Udah, gue manggil teknisi dulu. Dipanggil lah di teknisi karena hatinya nyambung satu frekuensi. Kedengeran dong sama gue, dia manggil teknisi gitu segala macem. Saya cerita teknisinya dateng ke atas, manggil ke HT gue. Ayo monitor, lu jangan ngada-ngada ya. Di atas nggak mati, di bawah kenapa mati? Ini kita nyambung lo di atas sama bawah. Logikanya kalau di bawah mati, di atas pasti mati. Lo nggak percaya, lo kesini deh. Bilang, oh enggak jauh. Karena harus keluar dulu dari mall itu, baru ke bawah. Terus gue gimana ini? Ini mati beneran, gue bilang. Hilang tuh, nggak ada yang jawab tuh. Halo, gue bilang. Monitor, nggak ada yang jawab. Akhirnya setelah selesai gitu, gue dalam hati gue ngomong, aduh ya Allah ini apaan lagi? Gelap itu gelap banget, gue cuman senter handphone doang kelihatan. Gini deh, kalau emang lo balik lagi ke tadi, kalau emang lo mau apa yang gue iniin, kalau gue salah gue minta maaf. Lo makan deh nih apa yang lo mau. Maaf banget, gue nggak ada niatan apa-apaan, cuman rasa penasaran gue, pengen ngeliat. Itu nggak selang beberapa menit lampunya nyala. Wah itu gue langsung yang namanya narik barang, gue masukin. Gue pencet lift, naik ke atas. Sampai ke atas, gue di depan lift, gue duduk begini. Lu kenapa ya? Kayak orang gila lu bengong. Itu gue maki-maki lah mereka sedikit. Emang anjing lu pada Lu gak ngerti keadaannya di bawah gue mati lampu. Ya udah sih minum dulu. Enggak gue ini dulu deh, tenang. Gue bilang, nih lu kenapa sih? Lu tahu nggak? Tadi kan rame tuh orang pada cerita. Ada orang kecebur, anak kecil. Gue ngeliat mayatnya. Pas saat proses mau nyambung palanya juga gue ngeliat. Lagi lu ada-ada aja. Dan lo tahu, itu gue temuin di lorong lift. Langsung saya ini cuman bilang, lu jangan bercanda. Serius, mau sumpah HP juga gue ngeliat. Terus akhirnya udah selesai. Udah deh, minum dulu deh, makan dulu kayak teh. Udah, lu rapi nih, gue bilang. Karena di kitchen itu ada gudang buat penerimaan dari gudang bawah ke gudang atas gitu. Akhirnya yaudah rapi nih. Kalau ada yang beli juga ntar gue layanin nih. Sambil itu kaki gue lemes banget, sumpah lemes. Karena bukan takut ya, capek juga gue narik-narik itu. Udah selesai, gue boleh ngerokok gak sih? Buat ngilangin gugup aja nih, gue bilang. Udah lu ngerokok di luar ya, buka seragam ya. Gue pakai jaket aja, gue bilang. Gue ngerokok nih, sambil ngerokok gue mikirin, bener itu anak, gue bilang gitu ya. Tapi ternyata udah tenang, azan subuh. Selamat dong gue istilahnya ya, udah gue nggak bakal kepikiran lagi nih sama itu. Udah azan subuh selesai, clear, mulai kerja seperti biasa, aktivitas. Berjalanlah waktu. Ini di tempat yang pertama ya. Akhirnya baliklah gue dari rollingan yang pertama nih, yang tempat gue semula.
Di tempat yang gue di rolling tadi itu nggak terlalu banyak. Di tempat yang awal ini deliverynya banyak. Ngobrol lah gue sama anak-anak delivery. Bro, gimana sih jadi delivery? Kayaknya kenceng banget nih. Karena motor lu pada baru nih semua gitu. Bang, pindah aja bang, kata dia gitu. Perbandingan gaji lah nih. Gak munafik kan kita nyarinya duit. Akhirnya coba lihat payroll lo gimana. Zaman itu gaji mereka 5-6 juta. Gaji take home pay lo. Di luar tips. Karena kan kalau delivery pasti dapat tips. Tuh bang, gaji gue segini. Ini tips gue. Sebulan bisa 300. Sehari bisa 300 atau 200 lah paling kecil. Wah, ini lumayan nih buat anak gue nih. Karena anak gue baru umur 1 tahun lagi kenceng-kencengnya nyusu kan. Udah deh, gue ngajuin lah ke bos gue. Bang, kenapa sih? Itu setelah 1 tahun lah, 8 bulanan lah gue kerja di situ, jadi kitchen ya. Gue mau pindah nih di delivery aja. Lu ngapain sih? Udah enak di sini, udah nyaman lah, BPJS sampai segala macam. Dulu jam sostek namanya. Jam sostek, tapi keluarga lo juga terjamin asuransinya. Itu kan vendor kata dia, karena zaman itu outsource baru masuk gitu. Jadi resto ini kalau pengen punya delivery service harus kerjasama dengan salah satu outsource gitu. Namanya disebutnya dulu tuh vendor gitu, buat menyediain orang-orang yang delivery. Udah deh, gue mau cabut lah. Lagian kemarin juga pas di resto ini gue ada pengalaman gak enak. Ya elah, gue denger kok cerita lo sama setannya takut sama orang tua ngelawan gitu kata dia nih. Gue bilang, udah dia jangan bercanda, ini buat gue juga, minta referensi deh, gue bilang gitu, biar gue nggak pakai di interview lagi. Bener nih, tapi setelah itu lu kalau udah resign nggak bisa lagi balik ke kitchen atau ke segala macam ke kru ya. Lu jadi mereka nih istilahnya, karena ada pembedaan nih dari kru dalam dan kru delivery. Itu ada pembedaan. Kru delivery itu nggak bisa lagi ke dalam ngikut-ngikut ke kitchen apa segala macam, kecuali lagi hectic banget tuh, lagi sibuk banget, baru kita bantuin. Tuh lu lihat tuh kerjaannya katanya, bersihin kaca lah apa segala macam. Udah deh, nggak apa-apa, yang penting gue nggak munafik, gue nyari duit di sini. Nah, ceritanya turun lah itu, kasih gaji terakhir gue, lamar gue di situ, diterima langsung. Oke, mulailah gue mulai hidup baru nih istilahnya, jadi delivery nih. Karena di delivery itu ada beberapa resto yang sempat saji di Jakarta itu disediain motor, dan gue enggak nih. Ya udahlah, nggak apa-apa pakai motor gue. Akhirnya udah jadi delivery. Wah, pakai seragam, pakai box di motor, berangkat lah. Itu tetap ada shift malamnya juga, karena itu resto 24 jam. Balik lagi ke gue tadi, gue nggak pernah mau kerja ditaruh di pagi atau di siang. Gue hajarnya malam terus. Karena gini, di resto tempat gue jadi delivery yang sekarang ini, itu banyak istilahnya apartemen, gedung-gedung yang aktivitasnya malam. Jadi banyak delivery itu sama banyak orang-orang bule buat mesen makanan, dan tipsnya lumayan. Menurut pengalaman anak-anak itu, orang bule itu nggak tahu duit, jadi dia taunya udah bayar segini-gini. Oke, mulailah kerja gue. Mulai kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dengar gosip nih, bang, kalau ke apartemen ini ada salah satu apartemen di Jakarta, di atasnya itu ada perumahan. Jadi atas apartemen perumahan, jadi kayak kota kecil. Nggak begitu tinggi sih, cuma 10 lantai. Tapi apartemennya itu 40 atau 35 lantai gitu, lupa gue. Akhirnya di sini blok ini, unit ini itu orang-orang bule semua bang. Serius loh, dia tiap malam ini party kata dia gitu. Nggak kenal sama duit, cuman pesenannya banyak.
Karena orang tuanya di luar. Ini anak bule berarti, gue bilang gitu. Iya nih anak bule, kata dia gitu. Doyan party katanya. Tapi bikin partinya di dalam rumahnya dia. Ah coba dah rezeki-rezekian. Kalau nggak gini deh. Ini kan kata lu tipsnya gede, gue bilang. Kalau misalkan lo dapet, lo tukar ke gue, kita bagi 2 tipsnya. Ya udah bang, gampang kata dia gitu. Udah berlanjut kerja. Dapet lah gue orderan itu. Ke apartemen itu. Ke apartemen itu. Karena kan sistemnya kalau delivery itu kayak kita ngojek. Ganti-gantian. Ini orderan sini, gantian ya lo ya gitu. Udah oke. Dapet lah orderan itu. Itu pun gue ngeganti orderan temen gue. Karena temen gue bannya pecah. Bocor, sorry. Dia nelpon ke outlet. Gue gak bisa cepet. Karena gue nambel ban. Dalam keadaan gerimis, hujan, gimana mau nambel ban? Balik ke outlet kan. Setelah itu ya udah ada siapa di situ? Ada Ai nih. Gue kasih Ai aja ya. Ya udah. Terus gue bilang, gue ngambil ya. Gue bilang gitu. Nah karena si Adui ini jadi kasir, balik lagi sama gue. Duh, ada kode lah gue bagi air ya. Gue buat minum. Gue bilang gitu. Karena kan kalau delivery nggak boleh dapat makanan dari restoran itu, nggak dapat meals. Udah nih, ya selesai itu, iya ntar gue bungkusin. Dilayani lah sama Adui ini. Total pesanannya itu 1.500.000. Banyak yang dipesan. Banyak yang dipesan. Nah, box itu nggak cukup, box motor gue. Akhirnya gue pakai kardus, boxnya gue copot. Karena di dalam box makanan itu ada buat minuman sama buat makanan, biar nggak tumpah. Jadi ditumpuk begini. Gue keluarin lah tas itu, gue pisahin makanan minuman. Gue lagi rapi-rapiin gitu, gue sampai gue lakban motor gue. Berangkatlah gue ke apartemen itu, karena nggak terlalu jauh lah dari resto gue. Nah, gue cerita sedikit. Semenjak gue jadi delivery ini, alhamdulillahnya gue bisa ngajak temen-temen gue di gang, di rumah. Ayo lu jadi delivery, gajinya lumayan tau gitu sekarang. Gue mau dong. Adalah temen gue yang ikut kerja nih, teman segang ya udah kayak saudara sendiri lah karena teman kecil ya udah kerja, kerja. Tapi beda di beberapa resto, cepat saji juga. Oke, berangkat gua. Zaman itu BBM ya, belum ada WhatsApp. Belum. BBM, Asia. Tiba-tiba gue janjian sama temen gue, cuy. Temen gang nih, BBM. Masuk apa? Masuk malam. Oh yaudah, gue lagi nganter ke sini nih. Sama gue juga, kata dia gitu. Lah, yaudah ketemuan deh ntar. Gue lagi ngerapin barang nih, mau ke sana gue. Oke, gitu. Jadi kalau dulu apartemen itu kita boleh masuk sampai ke unit. Kalau sekarang kan nggak boleh, cuman kayak ojol gitu, terimanya di depan, lobby orangnya turun ya di lobi orangnya turun kan. Kalau dulu boleh. Apalagi di apartemen itu banyak orang yang gue kenal. Jadi pegawainya lah, jadi security situ apa segala macam. Orang-orang yang dikenal ini dapat privilege tersendiri, bisa parkir di depan. Nah, temen gue ini kebagian pertama dateng, motornya udah gue lihat, wah motor dia nih. Tapi orangnya nggak ada. Harusnya kan lewat naik ke atas langsung ke lobby karena gue udah kenal sama security sama yang di depan lobbynya, front office-nya lah gitu. Kok dia nggak ada? Ternyata gue BBM, lu di mana cuy? Gue ngeliat motor lu doang. Gue di bawah anjir, nih security yang biasa lagi muter. Jadi akhirnya gue lewat basement, dia muter lewat basement naik lift ke atas. Ya udah, gue lagi di lobby nih. Oke, kata dia gitu. Terus udah gue naik bawa makanan. Ketemulah gue. Lu gimana nih temen gue, lu kagak kasih masuk. Lu orang dia, gue lagi muter, kata security-nya. Gue ketemu security, orang dia lagi muter, ya dia lewat bawah lah, mau gak mau. Ya udah, gue BBM lagi nih. Zaman dulu BBM kan ping gitu kan ya. Gue ping, nggak jawab. Ada apaan nih? Mungkin dia lagi repot kali, atau nggak ada sinyal karena naik lift. Gue ke situ, ya udah lu tungguin dulu. Ini resepsionisnya lagi ada orang di dalam, lagi ke toilet, kata dia gitu. Gue bel tuh, ting.
Terus ada apa sih? Bisa manggil dari telepon tuh buat jadi telepon ke HT bisa, ke ini bisa. Wah, panjang tangan gue ambil. Woi, gue mau masuk nih karena temen gue juga resepsionisnya kan gue kenal. Lu lama amat, berak batu loh, gue bilang gitu. Di toilet lama, gituin. Udah ntar dulu kata dia gitu. Jangan main handphone jangan main telepon, ada CCTV kata dia. Gue taruh lah, keluarlah dia. Karena gue mau nuker akses. Karena kalau di apartemen itu kan ada yang namanya pintu masuk buat penghuni yang kita harus ngetap kartu, tapi dari dalam tuh harus dipencet kan, baru kebuka pintunya. Kenapa sih, ada apaan sih? Dia keluar tuh dari pintu dalam, ada apaan sih? Ah lu kepo lu, kata dia gitu. Tidak ada apaan, gue bilang bego ya, gue bilang. Gue nanya bener. Udah ntar juga lo tau sendiri, kata dia. Ini kartu. Hati-hati ya, kata dia gitu. Ini anak gak biasanya ngomong begitu, dia ngomong hati-hati ya, kata dia gitu. Gue curiga. Di atas ada security kan? Ada, yang beneran yang jaga si ini. Karena anak gang juga, pokoknya banyak lah. Ada beberapa orang teman-teman gue jadi security itu dan jadi kerja di apartemen itu karena deket dari rumah gue juga. Akhirnya naik lah gue ke atas. Ke lift itu udah mulai berasa nggak enak gue. Naik ke lift, ada apaan ini. Gue pikiran gue nggak kemana-mana ya karena itu kan istilahnya kalau yang kejadian yang gue di gudang itu udah lama berlalu lah, bodo amat lah gitu ya kan. Ini kenapa nih? Udah gue bawa aja, tenang. Set, gue bawa. Nyampe lah gue di lantai 10 itu. Buat akses masuk ke dalam perumahan ini. Yang di atas apartemen. Jadi itu cuman berbatasan pintu kaca, pos security, terus ada masuk lorong ke dalam, nanti belok kanan ada akses lagi yang harus ditukar. Ketika kita dari bawah bawa akses di bawah, harus lo tuker sama security. Oke. Di security-nya nggak ada. Gue teriak-teriakin nih, gue paging nih, istilahnya gue paging. Woi, tidur lo, kerja dibayar bukan buat tidur, bego. Karena kenal kan. Woi, berisik nih, gue banting-bantingin nih hati. Gue bilang gitu, kagak ada yang iniin. Dia nyot, berisik lah, berisik, bego. Itu dia gitu. Terus, ya gue mau masuk lah, ini orang ayam orang dingin, lo mau tanggung jawab. Yaudah gue bukain, tapi ngopi ya, bercandaannya dikit. Udah deh, ribet, ntar gue mandiin namanya kopi lo. Jangan kata ngopi, gue mandiin namanya kopi lo. Gue bilang, yaudah. Oke, kata dia datang lah dari situ. Lu dari mana sih? Dia dari kaca gitu, bukain. Lu dari mana sih? Lama bener kerjaan lo. Patroli, kata dia gitu. Patroli apa lo jam segini? Karena kan udah malam tuh, udah mau pagi juga. Patroli biasa lah. Lo ngintipin orang berenang, gue bilang gitu. Bercanda nih gue. Lo ngintipin orang berenang pasti. Udah dia aja jangan bercanda. Gue deg-degan kenapa ya, gue bilang. Pokoknya ada deh, ntar lo tau juga. Ini gue tuker akses, gue bilang. Gue kasih aksesnya, nggak usah. Lo bawa aja aksesnya dua-duanya. Lo kenapa ntar kalau hilang gue lupa gimana? Udah terserah lo, kata dia gitu. Ntar lo jangan nelpon, lo taruh aja di meja gue. Bener nih, iya. Lo mau kemana? Gue mau ke bawah. Lapar, kata dia. Sambil nungguin ngopi bareng lo, iya. Lewat lah gue. Jadi lorong itu kelihatannya masuk pintu kaca gue. Di sini nih tempat gym, taman playground anak-anak. Terus zaman dulu tuh ada supermarket yang udah nggak ada di Indonesia. Oke. 7-Eleven lah. Iya, Sevel. Di situ ada di atas. Situ terus masuk gue, baru tuh pintu akses. Gue klik, ceret, keluar. Itu kayak gue masuk ke dunia lain, gimana sih, anyep. Angin kenceng, terus anyep lah pokoknya. Wah ini gak beres sih, gue bilang. Dari pintu keluar itu, buat ke blok yang gue tuju, karena rumahnya di ujung, itu gue harus ngelewatin jembatan. Bawahnya kolam renang, di sininya jacuzzi. Lewat lah gue nih. Karena gue turun dulu, ada kayak tangga dikit, baru gue naik. Di situ ada ayam berantakan di jembatan itu. Ayam hidup? Ayam pesenan. Oh, ayam. Gue nggak berpikiran apa-apa nih, ada apaan nih, gue bilang nih. Pokoknya ada ayam, nasi dan bok-bokan berantakan. Gue jalan, udah nggak berpikiran apa-apaan kan, udahlah.
Mungkin orang jatuh kali ya, apa anak-anak. Biasanya di situ kalau malam security-nya suka berenang, memanfaatkan fasilitas yang ada lah mereka gitu. Akhirnya gue jalan, gue lihat-lihat gini, gak ada apa-apaan. Gue gantungin nih ke tasnya, biasa gantungin gitu karena gue mau ngerokok. Tiba-tiba dari samping gue itu kayak ada yang nyebur ke kolam renang. Kelihatan dong kalau orang nyebur ke kolam renang, logikanya kan gitu. Dan air itu pasti muncrat. Ini nggak muncrat, cuman gelombang gitu dong, ber gitu. Gue nengok, apaan nih? Nih jembatannya tuh kelihatan di bawah. Gue sampai begini nih, nggak ada apa-apaan. 2 kali dari sini ada juga, bus gitu. Wah ini nggak beres dong. Balik lagi ke omongan yang tadi. Gue nyari duit buat anak bini gue. Gue kerja, bawa makanan, cuman nganterin orang makanan. Kalau lu pada mau, lo ambil deh nih. Nggak usah pakai ribet. Kalau mau nongol sekalian, sedikit nantangin gue. Nah, jalan gue, langsung tuh gue sambil jalan tuh merinding di sini gue tuh, merinding banget. Nah, gue inget pesan dari almarhum bokap gue, kalau lo merinding atau ketemu tempat-tempat angker itu, lo ngerokok aja kalau lo udah ngerokok ya ntar, kata dia gitu. Ngerokok. Gue ngerokok dulu, rokok gue kretek. Kan lumayan lama tuh kretek habisnya. Gue ngerokok, gue ngerokok. Berjalan ya udah jalan aja biasa. Mau mainin handphone, kalau zaman sekarang handphone enak, ada apaan nih segala macam. Dulu masih BBM sama Asia doang, paling main Tetris gitu ya kan. Akhirnya udah nih. Nah, sampailah gue di ujung jembatan itu. Turun dulu, baru ada gang di samping-samping rumah orang. Rumah yang di atas apartemen itu, gue lewatin. Biasanya ada lampu nih kayak gini nih, lampu remang-remang lah istilahnya gitu. Ini nggak ada lampu, mati. Senter handphone CDMA itu berapa sih terangnya? Gue pakai senter, lewat lah gue, ketemu lah di ujung. Wah udah di ujung, makin merinding. Jarak dari pertama ke ujung itu lumayan jauh, karena gue harus ngelewatin lapangan tenis, masjid, gereja, masjid, baru gardu induk PLN yang gede. Kalau sekarang kan pakai genset ya. Lewat lah gue. Udah lewat, itu anak kecil lagi nongol. Logikanya jam 2 malam, anak siapa yang main di lapangan apartemen? Pakai celana pendek biru, nggak pakai baju, nyebrang juga di depan gue. Set. Kita umur berapaan bang? Ya itu kira-kira sih umur ya anak-anak kecil lah, 10 tahun. Ya kan logikanya nggak mungkin lah anak kecil main malam-malam, mau ngapain dia, pulang dugem ya kan. Iya. Mungkin basian ya. iya. Akhirnya udah nih, udah selesai. Udah dong, kan lo nongol kan akhirnya nih. Gue cuman mau nganter. Sampailah gue di rumah itu di ujung. Rokok gue habis, gue sampai. Gue ketok. Tek. Gue ketok. Keluarlah dia. Dengan keadaan mabuk dan segala macam itu. Excuse me mister, this is your order, gue bilang gitu. Oke. And this is your bill. Harganya segala macem, oke, kata dia gitu. Wait ya. Dia ngambil duit lah ke dalam. Zaman dulu belum ada kiris dan segala macem. Itu duit. Total di bon itu 1.500.000. Gue dikasih 2,5. Cair 1 juta dong gue nih. This is for paying the order and this is for you. Sorry mister, this is too much for me, gue bilang. It's okay. Buat lo aja lah gitu istilahnya. Udah. Gue iniin lagi, ngerinya kan dia ngadu ke kantor gue. Gue make sure lagi lah, ini beneran. Oke, go. Do you want drink? Kata dia, nawarin gue minum karena dia megang alkohol kan. No, gue bilang gitu. Oke. Udah dia masuk, selesai.
Bener nih, jadi kata orang kalau misalkan kita ketemu makhluk itu kita dapat rezeki. Ini yang gue alamin. Wah itu gue seneng, deg-degan, campur aduk lah pokoknya. Karena senengnya gue nerima duit nih lumayan nih buat anak bini gue. Deg-degannya kalau ketemu lagi sama tuh setan, gitu kan. Dah gue BBM nih temen gue. Cuy di mana? Ping di mana? Cuy di mana? Ternyata temen gue cerita, gue diikutin cewek dari lift. Gue pulang. Oh, make sense. Ini orderan lo yang berantakan di jembatan. Iya cuy, kata dia. Pokoknya gue tinggal, gue balik ke situ karena gue udah nggak kuat lagi ngeliat gue diikutin cewek, rambutnya panjang, bajunya putih, dari lift sampai ke lorong itu. Oke, jadi cuy, ini jadi lu di mana ya? Gue bilang di rumah, gue udah pulang. Nggak sempet lagi balik ke outlet, ngilu deh gue, kata dia gitu. Dah, setelah selesai, yaudah ntar kita cerita ya di gang. Karena bentar lagi gue pulang nih, udah mau subuh. Gue tidur dulu deh, siangan aja deh, kata dia. Yaudah, oke, pulang lah gue ke outlet. Cerita gini segala macam, banyak yang nggak percaya. Lu ada aja cerita lu, cerita horor mulu. Di sini ketemu nih, di sini ketemu nih. Ya terserah lu. Tiba-tiba dia ngomong nih, yang lama, Bang Ai, lu ketemu ya? Gitu. Iya. Dapat duit banyak kan lu, kata dia. Iya, gue bilang. Ya ngopi lah ntar, gue bilang. Tenang, aman. Oke, kata dia gitu. Tuh, gue bilang, bos, dia juga ketemu. Gue nggak ngebohong, gue bilang gitu. Ah, nggak mungkin. Lu di outlet sih, gue bilang. Coba lu jadi delivery kayak gue, lu pasti ketemu. Nah, datang lagi nih temennya. Iya bang, gue juga pernah ketemu, kata dia gitu. Tapi bentuknya cewek di apartemen itu. Bukan anak kecil ya? Bukan anak kecil. Nah gue nih anak kecil. Akhirnya udah selesai, baliklah gue pulang ke rumah temen gue. Karena cuman beda gang doang lah. Namanya anak gang, masuk aja ke rumah. Udah kayak rumah kita sendiri kan rumah dia. Gue ketok, emaknya keluar. Ma ada si ini. Orang dalam meriang dia, katanya habis ketemu setan. Ada aja baru kerja sebentar udah ketemu setan. Katanya lu masuk deh ke kamar. Gue masuk ke kamarnya, dia lagi main PS. Kok dia meriang, bilang. Ini begini nih, katanya. Gue ceritain deh. Gue nggak sakit, katanya. Tapi gue masih kepikiran dan itu yang bikin gue meriang, katanya dia gitu. Lu kenapa sih? Gue ketemu cewek, mukanya rata, kata dia. Itu benar-benar di depan lift mau naik ke jembatan, kata dia gitu. Di depan pintu mau naik ke jembatan yang di atas kolam renang. Makanya itu gue lari ke sandung, gue ayam gue berantakan. Udah nggak sempet lagi gue. Harus balik lagi gue ke outlet buat penggantian. Akhirnya diganti sama yang lain. Oh gitu jadi ceritanya. Memang malam itu keadaannya gerimis. Gitu. Udahlah. Akhirnya udah lanjut lah gue nih. Kerja seperti semula lah, delivery terus gitu malam. Dulu tuh gue pernah tinggal di salah satu rumah susun di Jakarta, deket dari tempat gue bekerja. Akhirnya dapatlah orderan ke situ, dapat telepon juga, orderan juga. Dulu kan Asia ya, masih Asia, dapat nomor telepon. Di Bon itu ada nomor telepon customer, nomor telepon outlet, dan nomor telepon gue gitu. Akhirnya ke salah satu blok di rumah susun ini yang pernah gue tinggalin. Dan di situ notabene gue tahu banget itu ada TK. TK itu angker-angkernya. Karena orang jam 7 malam aja udah nggak ada yang berani lewat situ. Gue pun gitu nggak berani pokoknya. Jadi dia ada 2 pintu gitu masuk. Jadi kalau masuk lewat sini orang nggak mungkin bisa keluar lewat sini. Logikanya harusnya kan keluarnya lewat sini dong. Nah jadi orang tetap keluar lewat sini. Karena kalau lewat sini ngelewatin itu TK. Yang namanya bangunan TK kalau malam pasti sepi dan serem. Ditambah lagi itu TK banyak pohon bambunya gitu. Akhirnya udah dapet lah gue orderan. Cewek nih. Gue telepon. Ngejawab. Mbak, atas nama ini, iya. Pesanannya ini. Iya mas, diantarnya kemana? Ke blok ini, nanti janjiannya di depan TK.
wah ini apaan nih? Gue bilang gitu. Gue bercandain. Mbak orang kan bukan setan gitu. Enggak lah mas, katanya bercanda aja mas gitu. Oke. Saya anter ya mbak, ntar mbak tungguin kalau saya udah sampai depan TK, saya telepon ya. Udah gak ada pikiran macem-macem. Anter lah gue. Set. Sampai gue di depan TK, nggak begitu jauh lah gue taruh motor, tapi motor gue bikin dalam keadaan hidup karena lampunya nyala, harus gue biar nggak gelap-gelap banget lah gitu. Akhirnya udah selesai, gue telepon, mbak saya udah di depan TK. Jadi di TK itu ada bloknya, blok itu ada rumahnya dia. Dia keluar lah dari situ, cakep banget ini cewek. Cakep banget ini cewek, pucet cuman. Gue gak berpikiran macem-macem. Gue kasih, mbak ini orderannya, ini bonnya. Totalnya sekian. Kasih duit bener. Juga udah diterima duitnya. Ini tipsnya buat mas 10.000. Oke, lumayan lah. Zaman dulu kan bensin masih 4.500. Iya, masih lumayan. 2 liter aman. Ya kan, gue taruh. Thank you ya mbak. Mbak, boleh gak saya save nomornya? Sepik begitulah, bercanda zaman dulu. Ah mas bisa aja, dia masih nengok begitu. Oh ya udah, kasih ya mbak. Pulang lah gue ke outlet. Gue balik ya, gue bilang karena udah waktunya gue pulang, subuh lah itu. Nih si iseng ini nih, gue nih si iseng, walaupun udah punya bini masih kayaknya zaman dulu masih bandel-bandelnya kan. Ngelihat cewek cakep penasaran. Namanya gue kenal ya kan sama anak-anak situ, gue pernah tinggal di situ. Nah, tim tongkrongan begadang ini masih ada tuh di depan. Tiap subuh lah mereka. Gue lewat. Gue bawain minuman sama makanan lah sedikit. Wih, pas bener nih rezeki lo pada. Gue bilang, nongkrong nih. Nongkrong, gila yang udah sukses dia kerja sekarang, kata dia gitu, nggak mau parkir lagi, ya ngomongan biasa lah. Ya nih, gue duduk dulu ya, makan ngerokok. Tadi gue nganter, gue bilang. Tuh di TK, gue bilang gitu. Berani lu, kata dia gitu. Gue ada nomor telepon cewek, cakep banget sumpah. Ini nomornya. Ini nomornya. Coba telepon deh. Serius lo, kata dia gitu. Gue pakai nama kode karena takut ketahuan bini gue gitu. Dulu, dah gue iniin, gue telepon. Gak dijawab. Ya iyalah, gila lo subuh-subuh nelpon cewek. Rumahnya di mana sih? Kata dia gitu. Gue bilang, ikut motor gue sini aja ya. Udah terang ini lo pada takut bener sih ke TK. Udah tenang. Udah. Sambil ngerokok, jalannya namanya bercandaan anak kang ya kan. Bercanda lah, segala macam. Sampai lah gue di depan rumahnya dia. Di sini gue bilang. Namanya aktivitas pagi, ada ibu dan anak mau nganterin sekolah. Keluar dari rumah itu. Ditarik lah gue sama temen gue. Lo serius nganter ke sini? Iya goblok, gue bilang masa iya gue bohong. Yang terima tuh ibu, bukan anak cewek. Nah, tuh ibu nganterin anaknya ke atas. Jadi ada tangga di atas blok itu. Adiknya dilepas karena mau ada ojek langganan lah. Nih, gue tanya nih sama orangnya, sama adiknya nih. Jangan kayak gitu juga, ntar malu gue. Enggak, gue tanya dulu biar lo jelas, kata dia gitu. Serius enggak lo nih? Serius gue nganter ke situ, yang terima cewek ABG. Ya umur-umuran anak kuliah lah, gue bilang. Sini gitu. Sini dah, kata dia. Dipanggil sama temen gue. Tadi malam lo makan. Wah, ada kata dia gitu. Ada sih memang, katanya gitu. Tapi mama yang nganter. Mama? Iya, mama yang beli, kata dia gitu. Bukan. Kamu punya kakak nggak? Gue bilang gitu. Punya om. Tapi udah meninggal 1 bulan yang lalu. Tuh yang mau gue omongin ke lo, tolol, kata temen gue. Dari mana ada cewek? Itu emaknya kali. Sumpah itu cewek, ini nomornya. Gue bilang. Udah deh, jangan dibikin masalah, cabut balik kita ke tongkrongan lagi. Gue duduk diam, jadi itu orang udah meninggal cewek. Iyalah, deh. Nah terus makanannya, jadi makan kali sama dia.
Udah gue nggak peduli lagi. Tapi itu terus terang Bang Umang, itu gue nerimanya duit jelas. Kalau goib kan istilahnya Ya berubah. berubah. Itu gue setor ke kasir bener duit. Nggak ada bau-bau apa-apaan. Cuman ya curiganya itu anak mukanya pucat itu cewek. Pucat mungkin lagi sakit pengen makan resto ini kali ya. Gitu. Akhirnya udah gue cerita-ceritanya ya udah itu pengalaman horor gue. Oke, diminum dulu Bang Ayi. Siap. Kan kopinya. Aduh, thank you nih. Thank you nih Bang Umang. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Ayi saat kerja di resto makanan siap saji, Ya. ya kan? Kurang lebih 3 tahun nih. Ya, kurang lebihnya 3 tahun. 3 tahun tuh kalau kerja di F&B tuh, wah udah banyak pengalaman tuh. Apalagi kan nggak cuma di kitchen, tadi kan sempat kemana-mana juga kan. Berarti kan pengalaman udah banyak gitu kan. Lumayan. Dan capeknya pasti luar biasa sih. Banget sih. Jadi untuk teman-teman semua yang kalau ke resto tuh kadang ada pelayanan nggak oke, mungkin lagi capek gitu kan ya. Itu juga harus ngertiin lah. Iya, gitu. yang pelayan juga kan manusia juga. Ya, benar. Apalagi kalau lagi crowded, Wah, parah. mana nih lama Iya. nih, udahlah gitu kan. Kita juga manusia Iya. nih juga udah gitu. Oke. 3 tahun kerja di F&B. Ya. Dari kitchen apa tadi gudang Iya, dan sebagainya sampai delivery. Ya, gue jadi di tahun-tahun itu kita harus nelfon dulu tuh. Ya kan? Betul. Nomor sekian. Iya. Kalau pakai nomor biasa, dulu sih berarti kayak mahal banget ya. Betul. Orang-orang tajir tuh Iya, biasa yang itu harus ya. punya, Iya gitu. kan? Nelfon tuh mesennya nggak seberapa, nelfon 20.000. Betul. Belum pembukaan dulu, Iya, diulang iya, lagi iya. gitu kan. Nah, makanya delivery itulah yang ditugasin. Belum ada yang ojek online ini kan. Belum ada. Oke, nah. Sorry Bang Umang, sebenarnya udah ada. Udah ada, tapi nggak terlalu. Nggak ada delivery makanan. Mereka hanya orang. anter. Dulu kan belum ada. Oh iya bener, yang biasa nganter box itu. Itu benar. Iya. Di dalam box tuh ada box lagi. Iya, tuh. betul. Iya. Aman. Jadi kayak gitu tuh. Mungkin teman-teman semua pernah ngerasain nggak langsung order di restonya langsung terus diantar sama kurir langsung gitu kan. Oke. Nah, gue jadi keinget sebelum masuk ke horornya dulu Bang ya. Iya, Gue jadi keinget di tahun-tahun berapa ya? Sempet viral rekaman video orang mesen tuh. Oh iya. Itu Tapi lagi baru-baru viral. aja sih. Iya. kan? Itu Beda resto tapi ada bunyi-bunyi apa gitu. ini. Dan itu di Hotel Sentral kalau nggak salah deh. Bang Umang ingetnya ke situ nih. Jadi kan pasti yang mesen kan soalnya diulang-ulang terus Ya, kan. Ada betul. yang bisa bantu pesan apa? Ini ya. Ini aja, mau tambahan ini. Iya. Ya, kan? Ya, ini aja. Iya. Sama juga ada juga tuh yang beberapa kali diplesetin yang dia mesen, halo ini mau pesen ini ayam ini. Ya udah terus dijawab berapa ayamnya? Ayamnya boleh nggak diadu sama ayam saya gitu? Iya, di preset. Iya ada kayak gitu tuh. Iya, kalau sekarang namanya prank. Ya Kalau prank. dulu Lu kan ada aja orang iya begitu. ada orang kayak gitu. Kepikiran gitu sampai gitu. Orang gesrek. Iya. Orang gitu. Oke. Nah, kita balik lagi nih pengalamannya ke Bang Ayin nih. Kan pindah-pindah tempat Bang ya, pindah cabang ya. Pindah Satu cabang perusahaan. cuman 2 cabang aja sih, nggak 2 cabang, tapi creepy juga tuh yang bersebelahan nama rumah sakit tuh. Betul. Nah, selama Abang di situ pernah ada ngelihat gangguan ke fisik gak? Nggak pernah sih. Tapi kan gini dulu tuh sempat ada cerita-cerita juga yang orang-orang bilang lu di situ tuh penampakannya orang tinggi besar, hitam. Tapi gue nggak pernah. Ya amit-amit sih sampai sekarang buat pengalaman horor gue ketemunya yang begitu-begitu aja. Mudah-mudahan cuma itu doang deh ngerinya. Jangan sampai yang lain. Kadang kan visualisasi orang di film-film gitu kita lihat setan kan mukanya wah segala macem. Memang sih nggak ada orang yang mati dimakan setan. Nggak ada. Tapi orang kaget serangan jantung ketemu setan banyak. Bisa jadi. Iya, makanya jadi gua nggak ada. nggak. Istilahnya nggak ada setan yang ngebunuh. Betul. Ya kan? Karena kita lagi ngapain kelebatan halusinasi. Nah, itu dia. Kalian setan. Iya. Kata setan, gue orang lewat doang. Iya. Gue. Ngapain lo ngeliat gue? Iya, Gitu. gitu kan ya. Oke, gue tuh
paling takut ke rumah sakit bang. Iya. Nggak tahu kenapa, mau rumah sakit anak, rumah sakit nih, pokoknya kalau di lorong, Ah. gue paling udah deh, Iya. gue harus berdua gitu Betul. kan. Apalagi ini kan lorong depan gudang ya, Iya. langsung Kamar mayat. jenazah. Iya. Kamar Kamar dan jenazah. itu hordengnya nggak, biasanya kan tutup ya, kalau Tutup, sekarang tutup, ya. tutup. Dan biasanya tuh kaca-kaca itu dibikin blur, di blurring Iya, ya. jadi kita nggak ada hordeng, Iya. tapi nggak bisa ngeliat dalam. Iya. Nah, pas itu bang, abang ngeliat ada jenazah nggak situ? Sering banget Bang Umar. Sering ya? Sering banget ya. Kadang kan gini, petugas-petugas kamar jenazah itu, sorry ya gue nggak ngejelekin, tapi ada beberapa oknum lah yang kadang suka otaknya aneh, gesrek. Didiemin aja begitu, dibuka-buka gitu. tutup. Aturannya kan harus ditutup. Kadang dia Iya. ngobrol, ngerokok, itu pintu tetap kebuka dan ini kaki orang dong gitu ya kan. Udah. Itu sih seringnya kayak gitu ya. Cuman gue udah biasa aja sih kayak gitu. Bukannya gue sok berani atau gimana, cuman maksud gue kita semua juga bakalan ngalamin Kayak hal-hal gitu, seperti itu. iya. Tapi kalau gue prinsipnya gini, gue hidup tuh cuman 2. Jangan pernah berurusan sama ambulan sama polisi. Ngeri bang. Kalau ambulan ya berarti kan kita Situ. sakit. Kalau polisi kan kita berbuat kriminal dong. Oh iya. Nah makanya gue tuh cuman kalau amit-amit deh, kalau emang mau selesai lah hidupnya gitu, ya udah selesai aja deh tanpa harus ke rumah sakit. Ngilu sih gitu. Iya. Mungkin tadi Bang Ayi karena tuntutan pekerjaan, Betul. hawa takut tuh dipendem jauh-jauh. Bodo amat lah gitu. Yang penting gue nyari rezeki buat anak bini. Iya. Udah selesai. Tadi Iya, kan betul. kayak gitu kan. Heeh. Ada gangguan, apa sih lo gitu Iya. kan. Gue sini nyari rezeki nih. Iya, Oh, benar. cakep nih, cakep ya. Cuma sebenarnya manusiawi sih, kalau jantung gue tuh sebenarnya 9 juga deg-degan gitu. Itu manusiawi sih gue. Bener yang karena gue ngalamin merinding juga apa segala macam. Bahkan tuh ada yang kayaknya di pikiran gue nongol nih, ya nongol nih, ya nongol nih, bener gitu kayak bener nih nongol gitu. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya kan? Itu Oke, sih. Oke. Yang namanya rasa takut kan semua orang pasti punya rasa takut. Bener, Bang. Oke, bener. nah saat kerja di pengiriman itu bang, Ya. delivery itu, temen-temen udah pada tahu nggak kalau apartemen itu horor? Itu udah jadi rahasia umum sih. Oh. Bahkan yang nggak kerja di situ pun, maksudnya nggak kerja di bidang itu pun, kalau lagi ngobrol nih, karena kan deket dari store gue lah gitu. Lu ngobrol nanyain, apartemen ini gini loh, itu udah jadi rahasia umum lah gitu. Karena setahu gue ya itu dulu itu, ya ini lahan itu rawa. Rawa Ini dibikin rawa. rumah pemukiman. Oh. Dan ya zaman dulu mungkin nggak ke-publish ya, karena dulu tuh tiba-tiba kalau kita mau punya tanah nih nggak dikasih tanahnya, tiba-tiba kebakaran. Oh iya. Gede, gitu. Iya, Ya iya, paham iya. kan ya, Iya, Bang, iya, gitu. iya. Sering terjadi, mohon maaf, di Tanah Abang, Iya. Manggarai, Iya. ada penduduk tuh pejompongan. Iya. Iya kan? Itu tiba-tiba kebakaran. Terus Terus tiba-tiba besok udah lagi bangun apa? lagi. Nah itu. Jadi mungkin ada korban atau gimana ya, gue tak nggak ngerti lah. Tahu ya. Wah, Tapi, makanya berarti dulu itu rawa. rawa, terus jadi pemukiman penduduk, baru jadi apartemen itu gitu. Mungkin penduduknya digeser lah. Nah ya. itu harus lu cabut deh gitu ya kan istilahnya. iya. Wah, Kan tuh- nggak inget itu kan lebih ya. horor tuh, Bang. Iya. Iya kan? Kalau di Jakarta kan gitu sistemnya. Jangan kata kita masih hidup digeser, udah meninggal aja kadang digeser kan. Betul. apaan sih gitu kan, Numpuk digeser lagi. gitu. Ini paling atas, Iya. sebenarnya orang lama di Iya. mari nih. Geser gitu ini kan. geser gitu kan Iya, gitu, iya. Bang. Oh iya, bener. Iya, Jakarta namanya, Bang. Ya, namanya Jakarta, Jakarta gitu. Oke. Nah, terus di outlet ini, Bang. Yang ngalamin kejadian horor, Bang Ayi doang apa ada yang lain juga pekerja? Sebenarnya sih banyak. Banyak. Cuman kadang kan kalau kita sebar cerita-cerita seperti ini nih keluar, itu jadi image dari si resto itu juga kan. Jadi kayak di tempat itu, di lokasi itu angker apa segala macam, itu kan jadi nanti ngurangin pembeli customer buat datang juga kan. Terus kalau misalkan dia dari nganter-nganter itu, orang juga jadi nggak ada yang berminat buat jadi delivery-nya dong. Oh iya. Lo nganter ke tempat-tempat angker nih gitu segala macam. Berarti yang pegawai situ udah pada tahu semua. Udah tahu lah, jadi sebenarnya ya. kadang kalau kita lagi ngobrol ngerokok ngopi ini kan kadang ada break gitu ya. Ya ceritanya seputaran masalah itu. Itu aja. Iya. Selain kerjaan, tapi Iya. dari kerjaan nyempil-nyempil ke arah situ. tuh, Iyalah, ujung-ujungnya jadi tuh. situ ya kan di Indonesia ya. Apa sih cerita
kalau yang bikin orang jadi kepikiran kalau bukan sorry nih seks sama horor. Ya kan? Iya. Itu doang kan. Tapi seks horor kayaknya belum ada ya. Kita bikin aja gue. Seks horor gitu. Kuntilanaknya telanjang gitu ya. Kuntilanaknya telanjang gitu ya kan. Gak mungkin juga kan. Kanginan deh kalau telanjang. Di atas pohon telanjang ya kan. Iya juga ya. Nah terus kemudian nih Bang, apa namanya, di gudang bawah di basement kan kadang ada makanan yang hilang ya kalau nggak salah. Terus pindah tempat. Iya itu. Itu yang apa, hitam gede tinggi kalau nggak salah. Gue nggak nemuin sih. Oh nggak nemuin? Tapi iya ya karena mungkin karena kan gini ya, kalau orang kadang kan orang kena kerekam ke otaknya itu apa yang kita lihat kan, mungkin itu kali ya visualisasi. Oh, apa yang kita pikirin ya? Iya, apa yang kita pikirin mungkin itu kali. Misalkan pocong, wah lama-lama pocong. Nah itu padahal karena mah kan asap fan iya. gitu kan, ya kan? Terus sugesti Kan kali ya. tersugesti Iya, gitu. jadi gitu kali. Kadang kan gue bukannya so tahu, tapi ada beberapa orang yang bilang ketika kita ketemu sama orang makhluk-makhluk halus seperti itu, dia kan ngebaca rasa takut kita. Iya. Ketika kita makin takut, dia makin nongol. Iya, nongolnya apa yang ada di pikiran kita lah gitu. Iya. Mungkin itu sih kali gitu sih. Iya, misalkan kita lagi rasa takut banget, ada barang dikit, wow, Nah, langsung iya. gitu, ya kan? Kalau sekarang kan beda ya, takut tuh bukan sama setan ya. Apa? Pikiran takut debt collector dia datang gitu kan. Iya. Oh, debt collector ya tiba-tiba nongol gara-gara pikiran kan nggak lucu ya kan. Bang Emo ya. Gitu. Oke, nah terus nih kan katanya kalau nganter di apartemen itu yang anak bule itu, ya kan, sampai lupa dipencet kameranya, ya kan, apartemen itu katanya kalau ngelihat anak kecil atau mungkin setan, tipsnya gede. Apa gimana? Dapat rezeki. Dapat rezeki. Sebenarnya sih gini, kalau gue anak-anak itu bilangnya anak-anak delivery ya. Karena kemungkinan kalau sebenarnya itu rezeki kan dari Allah ya sebenarnya kalau gue. Cuman kadang gini, itu mungkin karena itu anak bule itu nggak tahu duit atau di dalam keadaan mabok. Keadaan mabok itu. Cuman itu memang anak-anak di beberapa anak-anak yang sama gue kerja delivery itu nggak pernah dapat tips tuh di bawah dari 500.000, pasti 400, 300 gitu. Asal-asalan jadi kayak Sedapatnya dia aja, iya kan, kayak ya. gitu kayaknya gitu. Paling gede dari anak delivery berapa itu Bang? Dapat tips? Mohon maaf ini. Waktu dia ada sempet nganter di cerita cuman siang ya pas dia ulang tahun gitu. Memang mabok juga gitu. Itu sempet dikasih sampai 2 jutaan apa 3 jutaan gitu tipsnya. Di tahun itu. Di tahun itu. Udah gede dong. Iya, tahun itu istilahnya kita bisa wah. bikin panggung sama dangdut-dangdut Iya lagi di tahun itu. Kalau sekarang sekarang iya. Ya enggak, ya begitu dah. Iya, ya kan? makanya. Berarti misalnya delivery, kalau untuk teman-teman sih bercandanya gini. Wah, kan nelpon dulu biasanya kan, nelpon yang itu punya. berebutan sih. Berebutan Kalau dapat kayak gitu. Misalkan kan gini, ya udah kadang kita ngakalinnya gini. Misalnya digilir gitu. Iya, kan giliran nih. Iya, giliran. Kadang gini ngakalinnya. Ada berapa orang nih? Ada berapa orang? 4 atau 5. Yaudah nih dapat tips berapa? Bagi-bagi ya buat rokok ya. Ini gue yang bawa ya gitu. Iya, terus kadang bercandaannya, lo pilih duitnya apa yang mau ketemu setan gitu. Nah, bercandaannya gitu. Soalnya situ sering ketemu setan gitu. Berarti tipsnya dibagi tuh. Iya, kadang kita nggak bagi Bang gitu. Karena ada beberapa yang dari teman-teman kerja gue delivery itu ada yang umurnya sampai 56 tahun. Kerjanya bareng gue. Di tahun itu udah 56 tahun. Terakhir ketemu gue di daerah Manggarai, itu dia udah sepuh lah. Iya. Gitu. Kalau nganter kan lama. Itu dia. Belok kan kakinya turun tuh. Iya, itu dia. Nah, makanya itu gue kadang kan kasihannya anak-anak ya udah nih bagi-bagi gitu, kita ngumpul gitu. Yang penting sifatnya sih kalau kita di zaman itu kan bukannya nggak gampang ini, tapi masih lumayan aman lah kita cari uang gitu, masih bisa lah kesini kesana sini. Jadi ya udah, yang penting aman buat di rumah, aman buat kita ngerokok, bensin dan perawatan motor udah clear. Sisanya kita bagi-bagi ke anak-anak ya buat kita nongkrong aja lah. Itu kan namanya juga hidup ya, Iya. kan kerja nyari duit gitu Betul. kan. Oke, nah ini yang creepy juga nih Bang, yang terakhir nih Bang, yang tadi Abang ceritain tuh nganter di rumah susun. Iya, kan? iya.
Kan logikanya gini kan, sebagai kita manusia kan nggak mungkin orang meninggal bisa mesen. Nah itu. Itu logika sederhananya gitu kan. Jangan kan ketemu. Ya dengar suara kan pasti gimana dia cara mesennya dulu betul, gitu kan. Betul. Itu nggak masuk di akal lah itu. Nggak masuk akal lah, kalau nggak masuk akal ya udah biar lewat aja di otak gitu kan. Nah tapi kan abang ketemu nih ini duitnya, habis itu kan store ke kasir tuh. Betul. Ya kan? Biasanya kan ditelepon dulu, duitnya berapa nanti biar kita siapin kembaliannya. Nah iya kan, kayak gitu. Biar pas kan. Nah, dan itu duitnya nggak berubah. Nggak. Biasanya kan kalau kita dengar-dengar narasumber yang punya cerita kayak gitu kan, duitnya berubah. Berubah, entah itu down, entah itu hilang. Nah itu. Entah itu tiba-tiba jadi 1000-an. Bener. Tapi ini tetap bayar store kas. Bener, sampai tadi gue lupa gue nanya juga ke kasirnya. Duit yang tadi gue storein mana yang terakhir gue nganter? Ini ada, memang bener ada. Karena kan dia kalau kasir itu kita setor duit setoran dari kita tuh dilipat sama bon orderan kita. Iya. Dilipat sama bon, di strapless sama dia kan, ditaruh lah di kasir. Biar nanti pembukaan ini lah kayak. Iya, terus jadi kan kelihatan tuh orderan keberapanya. Ini duitnya katanya ada. Lo kenapa sih pakai nanya-nanya kayak gitu? Enggak, udah aman gue bilang. Oh, abang nggak cerita ke kasir? Enggak, karena kan kadang gini. Kasir itu sama orang kan ada sebagian yang percaya sama yang enggak bang, sama cerita-cerita kayak gini kan gitu. Gue malasnya nanti ada denial dari dia, penolakan lah, males gue jadi. Apaan sih lu cerita-cerita gini? Karena yang gue ceritain ini nggak masuk di akal bang, nggak masuk di akalnya. Orang udah meninggal pesen. Dan itu meninggalnya sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, gitu. Juga ya. Itu dia. Gokil sih. Oke, nah si cewek itu pesenannya atas nama siapa? Masih ingat nggak? Siapa Rati? Nama sih nama Indo apa nama luar? Indonesia. Oh, nama Indo. Rati apa ya, siapa kalau nggak salah, lupa. Oh itulah ya. Iya. Oke, makanya abang sampai kesemsem tuh sama dia tuh. Cakep bang. Oke. Nah terus. Mudah-mudahan mending gue nggak nonton nih. Terus TK nih bang, katanya kan TK tuh angker, jam 7 aja orang nggak mau berani lewat. situ. Bahkan dia mau muter aja. Emang TK dulu bekas apa? Ada kejadian apa? Kurang tahu sih, cuman karena gini. Sebenarnya kan gambaran kita TK itu tempat anak kecil. Harusnya tempatnya kan ceria ya. Iya, ada gambar-gambar ceria, warna-warni apa segala gambar apa-apa. Warna-warni udah masuk lah. Gambar-gambarnya masuk. Tapi di tempat itu karena tempatnya di pojok, banyak pohon bambu dan pohon-pohon liar yang numbuh di situ. Jadi kesannya jadi kayak angker ya kan. Pohon-pohon itu jadi tempat mereka sih sebenarnya kan. Berarti kesannya kayak nggak keurus. Ya, cuman pagi doang sampai selesai pembelajaran udah ditinggal pulang lagi, dikunci lagi. Oh, gitu. kelihatan horor atau angkernya karena visualnya nih Iya, kan biasanya gitu ya. Tempat nggak kurus nih ada apa? Kayaknya lewat malamnya, merinding banget. Iya, kalau penampakan sih jarang ya gue denger di situ ya. Cuman karena tempatnya gelap itu aja. Iya, lo Dan penampakan anak kecil lagi nyanyi Nina Bohai. Wah, itu gila. Oh, bukan Nina Itu Bohai. gila sih. Nina Ngapain? Bobo. Nina Bohai. Itu Oke, jadi kalau gitu kayak gitu ya. seru sih. Nah, terus Lalu gue stop ya kan, wih nyanyi, dia nyanyi gitu. pelangi gitu kan, pelasa semanggi gitu kayak Surya. Oke, nah terus keluh kesahnya kerja di F&B itu apa sih bang? Kalau capek kan pasti capek. Capek banget. Tekanan tapi pasti Oh, ada pressure-nya kenceng. Pressure kan. Pressure-nya kenceng. Maki-maki, iya. Maki dari customer, Oh, misalkan kadang kita keluar salah bawa saus satu aja tuh, kita harus ngambil lagi ke outlet. Itu gilanya customer tuh. Saya beli 2, dapetnya cuma 1. Iya. Saus Saus perkara doang saus tuh, tuh. perkara saus. Makanya kan ada teliti. Zaman dulu kan masih pakai sedotan dulu. Sekarang Iya, udah nggak ada nggak sedotan. ada. Nah, sedotan kurang nggak dibawa. Padahal lu makan di rumah ya ngapain pakai sedotan juga ribet bener gitu ya kan. Kadang ada orang yang teliti. Mas ini sedotannya nggak ada, balik lagi gua nganterin. Satu Sedotan atau satu saus. atau enggak 1 sendok. Iya. Tuh gua harus naik lagi kayak misalkan ke gedung gua naik lagi ke lantai yang sama. Gila. Itu ya kita nggak munafik lah. Ngasih kayak gitu tips kita hargain capek kita gitu ya kan. Enggak. Dia buka pintu kadang ada yang bisa kerja nggak sih mas? Teliti dong kalau kerja gitu. Kita kan pesen makanan nih. Gitu. Itu Kecuali makanannya nggak komplit. nah wajar, ya. itu. Misalkan masan 2 ayam, datangnya cuma 1. Iya, ya atau kan? sekandang. Sekandang, iya.
Iya juga ya. Kadang nggak boleh tuh. Gue buka usaha lagi Iya, nih. bisa lagi nih. Gitu, Berarti kadang lebih ke customernya, berbagai customer nih ya. wah, gue ngadepin Ada yang baik, ada yang cuek. bule, Asia, Eropa, Amerika tuh udah ngadepin semuanya. Oke. Udah ngadepin semuanya. Tapi ya karena kita bergerak di bidang jasa, ya kita anggap aja muka kita ini guru BK lah. Yang dihantam orang cus gitu. Iya kan guru BK kan tempat curhat. Komite. Iya, teng gitu doang. Ah udah biasa lah gue. Cuman kalau ngadepin emosi, balik lagi kerjaan gue hilang. Oh iya, betul. Gitu. Betul. Emosi mah pasti tetap ada. Wah gila bang, gitu gue kan. pernah habis nganter itu doang gue nonjok tempat sampah pernah gue. Saking keselannya kagak bisa nonjok itu orang. Oh, kalau kita yang kena. Iya, wih. gue tonjoknya tempat sampah udah. Daripada gue kesel kagak ketonjok itu orang Iya, ya kan. jadi kayak gitulah, apa namanya, keluh kesah sebagai delivery, terus kemudian kerja di F&B, Iya. capek pasti capek gitu kan. Ya wis, Bang, sebelum ditutup nih Ya, Bang siap. videonya, kira-kira Bang Ayi punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Bang, biar ambil pelajaran nih gitu Bang. Kita apalagi sekarang ya udah banyak ojol ya. Gue nggak berpihak ke manapun, tapi intinya tolonglah saling menghargai. Customer butuh kita. Kita juga butuh customer. Kan sama-sama saling menghargai, simbiosis lah gitu. Nggak perlu tuh kita juga yakin gue sih di jalanan walaupun kita nyarinya uang, mereka nggak berharap dikasih tips. Yakin gue. Karena gini, dengan ucapan terima kasih, senyum sedikit apa susahnya sih? Itu kan penghargaan juga ke kita, menghargai juga ke kita gitu. Gak perlu lah, syukur-syukur lo ngasih tips. Ya kan? Itu lebih berharga lagi buat kita. Itu aja sih. Jadi intinya saling menghargai. Lebih menghargai aja. Itu lah. aja Saling apapun tuh menghargai. profesinya. Betul. Gitu kan ya. Oke. Ya wis. Kita doakan semoga Bang Ayi ini sehat selalu Bang. Amin ya Panjang Allah. umur, Sama-sama Bang lancar Umang. rezeki Amin, juga, amin. gitu kan. Sama-sama Bang Umang. Begitu juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Ayi ini bukan untuk takut-takutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ayi, thank you banget ya. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.